Kita sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah, insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda Siapa? Kiaiku Muhammad, Kiai Anda Siapa? Kiaiku Muhammad, Kiai Anda Siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kiaiku itu adalah panutanku atau siapa yang ku ikuti. Ini mafhum bidururi ya, semua orang faham itu maksudnya. Lalu mengklaim Muhammad tanpa ada nabinya, Nabi Muhammad, tanpa ada juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammadnya ini yang mana? Nah, itu yang kita bahas. Karena salah satu dari pentolan Salafi Wahabi itu, Syekh Nasiruddin itu namanya juga Muhammad Nasiruddin Albani. Al-Albani ya. Terus kalau dilihat dari dakwahnya atau ceramahnya itu, misalnya mengatakan kalau rukun wudhu 2 itu kayaknya nggak ikut Nabi Muhammad yang begitu itu. Nggak ada Nabi Muhammad rukun wudhunya 2 itu nggak ada, Pak. Kemudian mengatakan kalau tai kucing najis mughaladoh, itu juga nggak ada begitu. Najis hisi, kalau tai ayam najis maknawi, itu nggak ada. Nabi Muhammad itu nggak pernah ada ajarannya begitu. Kalau madi itu najis hisi, najis maknawi gitu, nggak ada begitu kayaknya ya. Karena kenyataannya kok kayaknya lebih ikut ke Muhammad yang ini gitu. Nah, kalau Muhammad yang ini memang paling aneh. Ada satu kasus misalnya Muhammad yang ini ya, bukan yang Nabi Muhammad. Itu pendapatnya salah satunya adalah mengatakan kalau perempuan itu haram memakai kalung, memakai cincin, dan juga memakai gelang dari emas. Anda boleh baca itu, tidak perlu saya kasih tahu, itu cuma salah satunya. Jadi menyimpang dari semua ulama. Jadi baru dia orang ini satu. Jadi kalau perempuan itu sama, haram juga memakai emas. Yang boleh itu hanya kalau dijadikan kancing ya, kalau tidak salah begitu ya. Pokoknya emas kecil-kecil terus dijadikan kancing baju lah gitu. Jadi kalau kalung, jadi kalau berhias dengan emas, kalung, gelang, itu juga haram, Pak. Anda baca fatwanya si Albani itu. Kalau ada yang nggak percaya ya nanti ya saya tunjukkan, tapi tidak perlu sekarang, itu aja. Terus orang ini juga yang mengatakan ijma sahabat itu tidak pernah ada, mustahil. Jadi pendapatnya seperti Rafidho, seperti Khawarij. Jadi memang banyak sekali orang Muhammad yang ini yukhaliful ijma, menyelisih ijma. Bahkan oleh Syekh bin Baz saja dikritik, keliru itu. Syekh Albani mengatakan perempuan haram memakai emas itu keliru. Itu jelas mengikuti hadis yang syadz. Hadisnya sahih, tapi menyelisih yang lebih sahih. Sehingga dinyatakan tidak diamalkan karena syadz. Itu sudah konsensus ulama. Nah, gitu Pak. Nah, masuk akal kan kalau munculnya setidaknya dari gaya-gaya ceramahnya yang wow, yang nggak ada orang yang ngomong sebelumnya, ya mirip dengan Muhammad yang ini. Muhammad Nasiruddin Albani yang pendapatnya itu paling wow, nggak ada sebelumnya itu, nggak ada, baru orang ini ya sama, mungkin bahkan lebih lagi. Rukun wudhu 2 luar biasa. Setidaknya cara dakwahnya itu atau pemikirannya itu ada kemiripan apa, yaitu anti mainstream bahasanya ya. Jadi nggak mau sama dengan orang gitu. Orang-orang rukun wudhunya nggak 2, dia 2. Orang-orang tai ayam itu najis hisi, dia najis manawi. Orang-orang tahu rukun qauli, dia nggak tahu rukun qauli. Nggak ada orang yang pernah bilang menutup aurat itu rukun sholat, dia bilang rukun sholat. Berwudu rukun sholat. Nah, itu kan mirip berarti kan. Jadi nggak ada yang salah gitu dengan pernyataan ini kalau kita tafsirkan Muhammadnya bukan Nabi Muhammad. Dan banyak kiai-kiai yang mengalahkan Muhammad, ya jelas. Kalau kiai-kiai itu ikut kitab yang lebih jelas cenderungannya ikut ijma. Kalau diadu dengan Muhammad Nasiruddin Albani bagaimana? Salah satunya kan orang ini juga yang masih memfilter lagi. Jadi kitab Sahih itu masih difilter lagi. Sehingga masyhur kan Sahahu Albani.
Jadi gitu ya. Jadi saya memahaminya begitu. Kalau sampai yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Nabi Muhammad SAW, waduh, Pak. Modalnya apa? Bapak merasa paling ikut Nabi, sementara yang lain dianggap tidak ikut Nabi, dianggap menyelisihi, bahkan menyaingi Nabi. Buruk sekali isi kepala Bapak. Dipikirnya kiai-kiai itu kurang ajar sekali mau menyaingi Nabi. Buruk itu, Pak. Makanya saya nggak tega untuk mengatakan begitu. Enggak lah. Kayaknya nggak sampai segitu. Mungkin Muhammadnya Muhammad Nasiruddin Albani lah, gitu ya. Yang memang di kelompoknya saja ditolak gitu. Oleh Syekh bin Baz saja ditolak, oleh Syekh Utsaimin juga ditolak. Jadi banyak pendapatnya Syekh Albani itu yang oleh teman-temannya aja ditolak gitu. Kenapa? Karena terlalu out of the box gitu ya. Bahkan mungkin out of the box dia out of-nya 2 kali double gitu. Jadi bukan hanya di luar kotak, dia di luarnya yang di luar kotak itu. Jadi benar-benar wow gitu ya. Ya kan mirip, Pak. Karena kalau kita tanya kepada Ustaz Firanda juga nggak mungkin rukun wudunya 2. Nggak mungkin juga berwudu itu rukunnya sholat. Mana orang rukun itu dikerjakan ketika sholat kok. Masa lagi sholat mau wudu, lagi sholat mau nutup aurat. Posisi aurat tertutup itu harus sebelum sholat. Makanya disebutnya syarat gitu. Terus nggak ada juga nginjak tai kucing wudunya batal. Saya bin Bas aja nggak gitu. Jadi memang berbeda dengan semua orang, bahkan berbeda dengan kelompoknya sendiri. Itu ciri khasnya si Albani. Ya orang ini ikut gitu. Makanya dia bilang panutanku atau kiaiku ya si Albani, Muhammad Nasiruddin Albani gitu mungkin ya. Kenapa? Karena mixen aja. Kayaknya kalau kita itu nggak lemis kita nyebut panutanku Muhammad, kayaknya nggak ada. Biasanya Rasulullah atau Muhammad SAW gitu. Biasanya begitu ya. Atau Nabi Muhammad biasanya gitu ya. Kayaknya jarang ada orang nyebut Muhammad begitu lemesnya begitu ya. Kecuali Muhammadnya Muhammad Nasiruddin Albani mungkin. Kecuali kalau kita mungkin bersyahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Tapi kalau kita membacakan hadis saja nggak pernah ada qala Muhammad. Qala Nabi pernah ada hadis qala Muhammad, nggak ada. Yang ada itu qala Rasulullah. Sahabat saja, Pak. Grade terbaiknya manusia itu. Nggak ada yang Muhammad tuh nggak ada, Pak. Ini Pak. Jangan-jangan merasa seletikan dengan sahabat. Ya begitulah ya. Jadi lucu-lucuan aja ini. Lucu-lucuan. Kenapa? Karena narasi-narasi begini kan sama dengan yang pernah saya bilang. Oleh bekas dipromosikan sebagai kecap terbaik. Ini yang paling sesuai Rasulullah. Ini yang paling sesuai kitab dan sunnah. Isinya begitu ya. Aneh-aneh aja ya. Jadi ya atabil ajaib itu mungkin mixen juga ya. Tapi ini keceluk penceramah. Masa afiwiri panihi sih? Nah, agak repot itu ya. Allahumma hadina